Hal yang tak kalian jelaskan padaku saat kalian pergi. Karya Roland Kusumajaya dan dibacakan oleh pengarangnya sendiri. Aku terdesak, tidak bisa bernapas. Kakiku sangat berat dan aku tidak bisa membuka mataku. Aku hanya bisa pasrah mengikuti arus ini. Sepertinya pilihan yang tepat untuk bisa mengakhiri hidupku di sini. Terima kasih semua, Bapak, Mama, Padma. Aku akan pergi selamanya. Bertahun-tahun, waktu menjelma membawa pesan. Dengan orang mengira dia datang memberikan kesempatan. Namun nyatanya, dia datang meminta harga, meminta lebih dari yang disepakati di awal. Diriku, Hakan Artasastra, selalu yakin dengan kalimat itu. Tapi, dengarkan ceritaku ini, yang mungkin terdengar aneh. Dalam cerita ini, bukan lelah batin yang merajalela, tapi waktu yang menjadi dalang. Aku mencintai perempuan itu dengan terkutuk, sama seperti waktu yang membiarkan dia perlahan menyukaiku. Aku menemukannya dalam waktu yang sakral, lantas menjaganya dengan niat yang kekal. Namun, niat itu terus diganggu waktu, menjadikanku teka-teki tanpa jawaban bermutu. Maaf jika ceritaku panjang, karena aku akan ceritakan hal mistis yang terjadi padaku saat mencoba memenangkan kehidupan ini. Topik yang berat, cerita yang panjang. Sekali lagi, maaf. Dengarkanlah ceritaku. Aku tengah menangisi kedua orang tuaku yang baru saja dikebumikan. Kenapa tiba-tiba sekali? Mereka meninggal akibat kecelakaan. Betapa terbelahnya hatiku saat mengingat obrolan terakhirku dengan Bapak malam itu. Kamu tahu kenapa Bapak menamaimu Hakan? Hakan Artasastra? Karena Bapak dulu sangat suka dengan yang namanya seni dan sastra. Kamu itu sastra terindah yang Bapak dan Mama ciptakan, Nak. Tentu saja aku sedih, terpukul. Tapi, aku tidak selebay itu hingga harus pura-pura depresi untuk mendapatkan perhatian orang lain. Bapak yang seorang pelaut dan Mama yang seorang jurnalis tidak akan memiliki anak laki-laki yang cengeng. Sedih sekali momen itu. Tapi itu semuanya masa lalu. Mari kita berpindah dari momen kelam itu. Tidak mengenakan lagi untuk diingat. Aku kian tidak suka jika ada orang yang mengompor-ngompori kisahku. Waktu melesat cepat bagai peluru. Aku sudah berumur 17 tahun sekarang. Anak kelas 2 SMA yang menjadi pendiam semenjak kematian orang tuaku. Masih dengan pendirianku, aku kecewa pada langit dan waktu. Aku membenci langit dan waktu. Seakan-akan mereka sengaja merenggut orang sayangan dari hidupku. Manis saat pertama, pahit lama-lama. Aduh, dikenang lagi tambah sakit. Sepertinya aku harus belajar menyibukkan diri demi menghilangkan pikiran negatif. Sekarang, aku dirawat oleh pamanku. Dan pamanku adalah seorang konsultan keuangan. Jadi ia harus bekerja di luar kota demi bisa menghubungi klien-kliennya. Paman hanya bisa memberikanku uang bulanan, jadi ia menuntutku agar bisa mandiri. Di SMA, pukul 11.30, siswa-siswi memasuki kelas dengan perut kenyang dan dahaga yang terpuaskan. Adalah aku, Hakan, siswa yang justru menghindari kelas. Siswa yang menuju lapangan saat sesi matematika. Oh iya, aku lupa bilang. Anak pendiam itu nggak selamanya diam-diam rajin loh. Contohnya aku. Dihukum karena tidak mengerjakan tugas. Aku disuruh memberikan salut kepada sang merah putih selama hampir 30 menit. Di tengah terik sesi hukuman, terdengar langkah kaki seseorang. Padma, dari kelas 12-2. Padma, perempuan dengan postur pendek, paras cantik, dan rambut sepanjang pinggang, muncul dari balik koridor dinding. Lantas berjalan menuju lapangan. Woi, yang lagi jemur, Padma memanggil. Aku menoleh, menemukan Padma yang duduk di bangku tak jauh dari tiang bendera. Tapi, bukankah ini sesi matematika? Kenapa dia bisa di sini? Aku datang cuma pengen nemenin kamu, Hakan, jawab Padma, seolah-olah dia bisa membaca pikiranku. Aku asal ceplos di kelas, bilang bahwa aku lebih baik menemani Hakan daripada mengikuti pelajaran kalkulus dari Pak L. Dan Pak L ternyata tidak sengaja mendengarkan ucapanku. Lantas dia menyuruhku keluar, pergi ke bawah menemanimu. Aku mengangguk. Kita mengobrol seperti umumnya.
Fatma pembicara yang baik, hingga aku tidak sengaja mencomot topik mengenai hal mistis. Kataku waktu itu, sekolah ini dulu bekas kuburan. Dan Fatma seakan-akan serius saat membahas hal itu. Ternyata, anak itu memang tertarik dengan hal mistis. Kamu kalau tiba-tiba muncul di ruangan serba putih, lalu tanpa persiapan apapun, kamu tenggelam dalam sungai yang deras secara mendadak, kamu bakal gimana? Tanya Fatma, bercanda. Kami berdua tertawa, dan tanpa sadar, aku mulai menunjukkan sisi ekstrovertku. Sebenarnya, aku bukannya pendiam. Aku hanya tidak punya teman, karena terlihat termenung di kelas. Fatma mengatur tempo dengan sangat baik. Dia pembicara yang baik. Hingga perlahan, aku mulai merasakan, Fatma mungkin adalah salah satu orang yang berhasil membuatku menjadi lebih terbuka. Dan perlahan juga, Fatma mulai merasakan, aku mungkin adalah salah satu orang yang berhasil membuatnya menyukai berbicara dengan lawan jenis. Jam istirahat dimajukan kala itu, karena ada seminar di akhir sesi pembelajaran. Aku mengajak Fatma ke kantin bersama. Aku yang traktir. Gentleman. Traktir nih? Iya. Hubungan kita semakin dekat. Bahkan sampai wisuda SMA pun, hubungan kami semakin dekat. Hingga tiba wisuda, wajah bahagia terlihat di setiap wajah siswa-siswi. Tangis bahagia segera menghias ruangan acara wisuda itu. Saat acara selesai, Fatma mengajakku keluar menuju pantai dekat tempat wisuda mereka. Kuliah nggak? Tanya Fatma. Iya, di kampus bagian barat. Jawabku sambil merasakan angin yang memekkan anak rambut. Kamu? Tanyaku. Aku mau langsung kerja aja. Bisa dapat duit banyak, bisa keluyuran terus. Jawab Fatma. Bosan dengan topik itu, kami memilih topik yang lain. Kamu suka laut gak? Tanya Fatma. Suka sih, tapi lebih suka kamu. Gombal. Aku mau deh buka tempat fotokopian di dekat kampusmu. Canda Fatma. Biar apa coba kayak gitu? Biar bisa dekat sama kamu terus. Gombal. Kami tertawa bersama-sama. Sungguh menyenangkan hati saat aku berbicara dengan Fatma. Malam yang indah. Pembicaraan hangat yang membuat hati berdebar. Obsesiku dengan waktu bisa diatur lagi. Semenjak aku tahu bahwa komposisi waktu sama dengan kamu. Komposisinya ialah janji manisnya, kesempatan mengenalnya, dan juga keabadiannya. Tunggu ya, biar aku jadi gentleman dulu. Nanti ku dobrak pintu rumahmu sambil membawa cincin di tangan. Gumamku pelan. Kamu ada ngomong? Tanya Fatma. 4 tahun kemudian, masa perkuliahanku berjalan dengan sangat baik. Aku menyelesaikan tugas dengan nilai yang diharapkan dari pembimbing. Dan usaha fotokopian Fatma juga semakin besar. Fatma pintar. Dia tahu pasti akan laris membuka usaha fotokopian di dekat kampus tempat mahasiswa membuat skripsi. Jauh sekali kenangan masa laluku diobati oleh Fatma. Jauh sekali hati Fatma dibawa pergi olehku. Setelah banyak sesi angkat senyum, lepas rindu, kontak mata, perasaan itu mulai tumbuh subur di hati kita. Hingga kabar buruk itu muncul. Selamat pagi, aku yang tengah menunggu transportasi untuk menuju kampus demi bimbingan skripsi, menerima telepon dari pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit mengidentifikasikanku sebagai kenalan dekat dari pasien Fatma. Hingga tanya jawab selesai, pihak rumah sakit akhirnya memberitahuku bahwa Fatma jatuh koma. Mukaku pucat pasi, tanganku gemetar, mataku merah. Sebuah angkot terlihat sedang ngetem. Aku yang melihatnya tanpa pikir panjang beranjak naik ke dalam. Ke RS sebelah kampus apa? Seruanku. 15 menit, aku sampai di rumah sakit. Aku berlari melewati lautan manusia, menaklukkan lorong-lorong, lalu menuju ruangan ICU. Aku melihat salah satu suster. Lantas aku bertanya di mana aku bisa menemui Fatma. Dan setelah tanya jawab, aku berlari menuju ke koridor rumah sakit lagi. Aku sudah tahu tujuanku. Aku menemukan Fatma sedang terbaring lemah di atas ranjang ruangan nomor 7.
Demi melihatnya, tubuhku seketika dingin, kaku. Jantungku memompa kencang, tanganku gemetar tak karuan. Aku mendekat, 5 langkah, 3 langkah, selangkah, tepat di depan muka Fatma, dan aku menatap tak kuasa. Aku melihat banyak karyawan fotokopian yang mengelilingi tempat tidur Fatma. Aku memandangi mereka satu persatu sambil mengusap mata. Bagaimana Fatma bisa koma? Tanyaku pelan. Tidak ada yang menjawab. Semua seperti enggan berbicara. Kenapa? Tolonglah beri aku penjelasan. Tiba-tiba pergi seperti ini. Hatiku tak kuasa. Tak ada respons. Aku menyerah. Menyuruh mereka libur hari ini. Toko diliburkan. Big Boss sedang tidak baik-baik saja. 12 jam telah berlalu semenjak aku datang ke rumah sakit. Tapi aneh sekali. Sungguh janggal. Kenapa semua berlalu begitu lambat? Aku tidak lapar, aku tidak haus, aku tidak kelelahan, dan fisikku entah kenapa masih prima. Seperti saat dulu aku masih remaja yang berlatih lari agar bisa lolos dari kejaran tetangga yang buah mangganya kucuri. Apa yang terjadi? Dan kenapa juga firasatku terus saja memburuk? Beberapa jam sebelumnya, perawat menginformasikan bahwa pasien harus terus dipantau. Mendengar hal itu, aku melihat atap-atap rumah sakit. Aku mulai berkomunikasi dengan langit. Apakah kejadian 10 tahun akan terulang kembali? Apakah waktu dan langit akan mengambil orang sayanganku lagi? Aku hanya bisa termenung. Mataku lelah keluh. Tubuhku tak sanggup menahan rasa kantuk. Tubuhku perlahan roboh. Tapi entah kenapa, firasatku kian memburuk. Ruangan 6 kali 6 meter kubik, sunyi sekali. Terlalu sunyi bahkan jika dibilang itu adalah ICU. Ruangan itu putih sejauh mata memandang. Aku membuka mata, bingung. Cepat sekali situasi telah berubah. Dari ICU yang ramai akibat gerak-gerik perawat, menjadi ruangan serba putih. Apakah aku dipindahkan dari kamar Fatma menuju sini? Oleh siapa? Kenapa? Terdengar suara berdesing di ujung-ujung atap ruangan. Tit, tit, tit. Persiapan selesai. Entitas diluncurkan. Belum ada akan omongan itu, tubuhku tiba-tiba diluncurkan ke arah lantai ruangan. Dan tiba-tiba aku mulai melayang di langit. Tiba-tiba sekali, aku sekarang sedang melayang di angkasa setinggi 10.000 kaki. Aku memang panik, tapi mencoba mengusir kepanikan itu dengan mencari cara untuk bisa selamat. Di sela-sela pencarian, mataku yang masih prima, masih tajam, aku melihat sungai deras dengan hutan lebat yang mengelilinginya. Dan aku telah memutuskan, aku akan jatuh ke sungai itu. Mengingat gravitasi manusia adalah 9,8 meter second kuadrat, aku menghitung dengan rumus gerak jatuh bebas. Aku menghitung cepat. Jika tinggi satu kaki adalah 0,3048 meter, maka 10.000 kaki adalah 3.048 meter. Rumus menghitung waktu adalah akar 2H per G, maka seharusnya aku akan jatuh sekurang-kurangnya 24,94 detik lagi. Dengan waktu segitu, aku akan mencoba menyeimbangkan diri. Aku meluncur sangat cepat ke sungai itu. Tubuhku masuk ke sungai. Baiklah, sungai. Kau menantangku adu lomba berenang? Aduh, kenapa jadi berat? Astaga, kakiku tersangkut batu, terkunci. Aneh. Aku menyadari bahwa tubuhku sama sekali tidak merasakan sakit. Tapi, hatiku sesak. Aku belum mengerti situasinya. Sungguh mendadak. Tubuhku memang tidak merasakan sakit, tapi terasa berat. Hatiku juga sesak. Bagaimana bisa? Aku yang sebelumnya sedang tergugu sembab menunggu Fatma di ICU, kini berada di sungai yang mengalir deras dengan pemberat di kakiku. Itulah mengapa semua ini sangat janggal. Apakah aku sedang bermimpi? Atau ini nyata? Jangan-jangan ini alam bawah sadar Fatma yang sering bergurau tiba-tiba diluncurkan ke sungai deras. Biar mimpi, bangunkan aku dari sini. Biar nyata, maka aku hanya bisa pasrah. Biar alam bawah sadar Fatma, biarkan aku membantu Fatma sadar dari komanya, bagaimanapun caranya. Apakah ini perpisahan? Apakah ini arti dari selamat tinggal? Mama, Bapak,
Fatma, dengan kondisi setengah mati, samar-samar aku menyebut nama Fatma, berharap seakan-akan dia bisa memanggilku. Dia yang justru membantuku keluar dari sini. Tunggu, sebentar. Aku bisa mendengar suara perempuan dengan jelas. Suara yang terdengar familiar. Itu suara Fatma. Kalimat pertamaku sejak masuk ke dunia supernatural ini. Pasti suaranya. Tunggu sebentar. Aku sedang fokus mencoba mencerna apa yang Fatma katakan padaku. Hakan, kau mendengarku? Tanya Fatma yang sosoknya tidak bisa kulihat. Ya, ya aku mendengarmu. Bicaralah, kumohon. Berikan aku penjelasan atas semua ini. Dengarkan nasihat lama ini, Hakan. Bagian dari memaafkan waktu adalah berdamai dengan masa lalu, bukan melupakan. Takkan kubiarkan kau sendirian lagi. Akan kuceritakan dongeng dan sastra untukmu setiap malam. Setiap jengkal angin yang membawa rasaku tenggelam dalam sungai darah dan dagingmu. Aku mohon, sadarlah, lirian Fatma. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin aku bisa luput akan satu hal? Aku selalu mementingkan egoku sendiri. Padahal ada Fatma yang senantiasa menemaniku. Tunggu, aku baru sadar. Aku jelas sadar bahwa aku berada di sungai yang deras. Tapi, bagaimana bisa aku masih mendengar suara Fatma dengan jelas juga? Tunggu, kalimat terakhirnya. Sadarlah. Baiklah, sepertinya aku mulai mengerti situasi ini. Yang pasti, ini bukan kenyataan. Baiklah, sepertinya ini adalah mimpi. Tapi sebelum bangun, biarkan aku melaksanakan tugasku. Maka, aku memutuskan untuk berdamai dengan masa laluku. Perlahan, secara ajaib, beban di kakiku lepas. Deras sungai mengurang, tapi biarkan aku mengikuti kemana arah sungai ini. Aku akan menitipkan semua pedih perih, semua rasa pada sungai ini. Dan jika kamu tahu, sungai bisa sangat menyulitkan. Tapi jika kau bisa mengambil sisi positifnya, memaafkannya, sungai itu justru membantumu keluar dari masalah. Dan tiba-tiba aku terbangun, ramai. Mataku perlahan terbuka. Kenapa ada banyak selang di tubuhku? Bukankah seharusnya Fatma yang memiliki banyak selang di tubuhnya? Fatma tersenyum. Ia menjelaskan bahwa ternyata itu semua hanyalah mimpiku. Sejatinya, aku yang telah koma di sini. Ada-ada aja. Tenggelam di sungai pakai pemberat batu di kakinya. Make nih orang. Canda Fatma sambil mengusap ujung matanya. Ternyata aku yang terkena kecelakaan. Lantas koma. Bukan Fatma. Maka saat kondisiku sedang kritis, saat aku masih berdiam diri di sungai itu, Fatma mulai mengucapkan nasihat lama itu. Kau berhasil, ucap Fatma. Begitu kau bangun dari koma ini, maka di saat itu juga kau telah memenangkan hidupmu. Tiba-tiba, Fatma berkata dengan kalimat baku. Aneh sekali. Terima kasih untuk kesempatan mengenalmu, Fatma. Itu adalah anugerah terbesar dari waktu dan langit pada hidupku. Cinta memang tidak perlu ditemukan. Cintalah yang akan menemukan kita. Terima kasih, Fatma. Nasihat lama itu benar sekali. Aku tidak akan menangis karena sesuatu telah berakhir. Tapi aku akan tersenyum karena sesuatu itu pernah terjadi. Aku balas dengan kalimat baku. Lalu kami berdua tersenyum. Setelah kejadian itu, aku melamar Fatma tepat setelah aku keluar dari rumah sakit. Kami harus bekerja berdua demi membiayai hidup berdua. Biaya di Jakarta terhitung mahal jika aku hanya bekerja sendirian. Cepetan, udah mau berangkat nih, ujarku, kesal. Oh ya, singkat cerita, aku sekarang adalah karyawan bank yang sudah dewasa. Mandiri. Bukan anak remaja ingusan yang rindu pada orang tuanya lagi. Mateng, dimarahin bos lagi nih. Gumamku sambil terus memandangi jam tangan. Yang dipanggil menjawab, menyuruhku untuk menunggu sebentar. Sambil menunggu orang yang ditunggunya, aku melangkah keluar pintu terlebih dahulu. Menyalakan mobil, lantas memanaskan mesin mobil. Akhirnya, orang yang kutunggu itu terlihat mengunci pintu rumah.
lantas melangkah, membuka pintu mobil, dan duduk di sebelahku. "Buru-buru banget sih," ujar istriku dengan tubuh pendek, paras cantik, dan rambut sepanjang pinggang yang mengenakan seragam seorang karyawan bank. "Udah telat ini. Kalau gaji kita dipotong lagi, nggak makan kita bulan ini." Seragamnya bagus sekali, apalagi dengan kartu nama yang terselip di saku dadanya, bertuliskan Fatma S. "Cantik banget sih," kataku. Keduanya tersenyum bahagia. "Astaga, Mama, Bapak, aku baru menyadari hal yang tak kalian jelaskan padaku saat kalian pergi. Waktu selalu menyembuhkan luka kita, dan langit hanya memberikan kita ujian. Apakah kita siap menghadapi duniawi yang penuh tantangan ini? Mama, Bapak, lihatlah anakmu. Aku tidak sendirian, Mak, Pak. Perjuangan ribuan evolusi dan keturunan leluhur kita tidak sia-sia. Lihatlah, gadis cantik abad 21 ini. Astaga, cantik sekali. Tidak kusangka, di antara miliaran populasi manusia yang berhati baik dan berparas cantik, aku bisa menemukan keduanya dalam satu jiwa dan raga bernama Fatma. Fatma Suwar.